Oke, kembali lagi bersama saya Muhammad Irfando. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perawatan printer ya sehari-harinya. Jadi proses apa saja yang harus dilakukan agar printernya bisa berjalan normal seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti videonya, tutorial ini dari awal sampai akhir ya, supaya tidak ketinggalan. Nah, oke, saya mulai aja. Nah, di sini saya buka. Kemudian di sini ada damper ya, damper dari printnya. Cuman di sini dampernya sudah modifikasi. Damper yang CMYK ini Eco Solvent dengan filternya yang lebih besar. Kemudian yang kecil di DX5. Nah, kemudian saya hidupkan. Untuk tombol powernya ini saya tekan. Nah, di sini proses awal kita geser kepala headnya ini supaya tidak terkunci lagi. Jadi kita hidupkan powernya, tapi setelah bergeser ke kiri, kita cepat-cepat cabut stop kontaknya. Nah, jadi kepala headnya ini sudah bisa digeser ya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan, nah ini penguncinya. Kebetulan saya hanya pengunci pakai mikanya aja. Kalau teman-teman masih terpasang yang mika yang pengunci yang plastiknya itu bisa dilepas dulu, gak apa-apa. Nah, kemudian ini kita kocok tangki tintanya ya, kurang lebih 10 detik. Jadi kita kocok tujuannya agar tidak ada tinta yang menggumpal. Nah, karena kalau tintanya menggumpal kan akan menghambat seperti itu. Nah, sudah kita posisikan seperti ini. Nah, kita buka ya. Nah, di sini yang kita lakukan yaitu proses sedot damper. Jadi kita pakai suntikan yang kerucut. Kita lepas satu persatu. Di sini saya mulai yang paling kiri sendiri, ini kuning. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, setelah kita lepas, kita posisikan berdiri. Nah, di sini kita masukkan suntikannya, lalu kita sedot ya. Kita sedot sampai di dalam isi damper ini penuh tinta. Jadi tidak ada rongga udara semacam itu. Nah, ini kita sedot seperti ini contohnya ya. Nah, ini saya kasih contoh sampel aja. Kemudian sedotan tinta ini bisa kita masukkan kembali ke tangkinya. Nah, semacam ini. Nah, ini untuk proses yang pertama. Nah, lalu kita lakukan langkah yang berikutnya juga sama. Kita sedot damper yang warna hitamnya. Nah, suntikannya pun juga sama, kita bedakan masing-masing tinta. Jadi teman-teman harus detail ya, jangan sampai ketukar sedotan kuning kok ditaruh di warna hitam semacam itu. Nah, ini sama, kita sedot lalu kita masukkan ke dalam tangki isi tintanya yang warna hitam. Nah, seperti ini aja prosesnya. Nah, lanjut teman-teman bisa memasukkan kembali dampernya ya. Jadi tadi yang dua sudah terisi, kita bisa masukkan kembali ke bagian print headnya seperti ini. Nah, sudah, tinggal kita lanjut untuk buka yang satunya. Nah, ini damper yang satunya yang sebelah kanan sendiri. Langkah juga sama, kita sedot damper. Nah, kenapa kok pakai damper ini? Karena damper ini punya filter yang lebih besar dari bawaan orisinal dari printernya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ini kita sedot juga tintanya, lalu kita masukkan ke tangkinya kembali. Prosesnya sama ya. Nah, oke, udah. Lalu kita lanjut. Yang sebelahnya kita juga lakukan sama ya. Nah, di sini kita juga sedot damper.
Seperti ini, pastikan tidak ada rongga lagi di dalam dampernya ya. Lalu sama kita masukkan ke tinta, ke tangki tintanya. Nah udah, tinggal ditutup lagi. Nah selanjutnya ini kita bongkar yang kita copot yang damper yang bagian tengah ini yang warnanya putih ya. Nah seperti ini. Sama kita pakai suntikan kerucut. Nah diposisikan berdiri. Lalu kalau sudah, tinggal sama teman-teman bisa masukkan kembali ke bagian tangki tintanya. Nah jadi nanti di bagian damper ini nanti akan keisi tinta baru yang dari tangki. Jadi nanti ketika proses head cleaning akan terisi baru dari tangki yang tadi sudah kita lalui dengan proses kita kocok tintanya dulu ya kan. Lalu kita sedot damper. Nah oke, ini sama untuk tinta putih yang damper keduanya juga sama, kita sedot lalu kita masukkan ke dalam tangkinya. Nah kalau sudah, tinggal kita kembalikan lagi ke posisinya ya. Kita tinggal masukkan satu persatu. Nah oke, tinggal teman-teman posisikan, kembalikan seperti semula. Nah seperti ini ya, sudah posisi semula. Nah selanjutnya tinggal pengaitnya kita kunci lagi. Di sini kita akan kunci pengaitnya lagi supaya aman, supaya selang-selangnya tidak bergerak nanti ya. Nah lanjut, tangkinya ini kita kembalikan, berdirikan kembali, kita posisikan. Nah oke, sudah. Nah ini posisikan ke atas, jangan lupa. Nah kalau sudah, tinggal teman-teman hidupkan kembali powernya. Nah power ini ditekan ya. Nah seperti ini. Kita biarkan sebentar. Nah kalau teman-teman lihat tombol powernya masih berkedip, berarti masih bekerja. Kita tunggu sampai sudah tidak berkedip lagi. Nah oke, udah. Jadi ini tadi kepala headnya sudah bergerak. Lalu ini posisi mengunci. Nah ini sudah mengunci. Kita tunggu sebentar sampai yang kedip-kedip ini sudah tidak menyala kembali. Nah jadi nanti setelah proses ini selesai, teman-teman tinggal melakukan proses selanjutnya, head cleaning ya. Teman-teman bisa ke softwarenya, lalu lakukan head cleaning. Habis itu tinggal proses nozzle check. Nah pastikan di saat nozzle check itu tidak terjadi putus-putus yang banyak. Kalau masih putus-putus, teman-teman bisa lakukan head cleaning kembali ya. Nah seperti itu. Lalu tes lagi pakai nozzle check. Nah tinggal ketika sudah tidak putus-putus, maka sudah beres, printernya sudah bisa digunakan kembali. Nah seperti itu. Tinggal kalau nanti setelah cetak hari berikutnya mau cetak lagi, prosesnya sama. Teman-teman harus kocok tintanya dulu, sedot damper seperti itu. Nah oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ini perawatan printer sehari-hari yang dapat teman-teman lakukan ya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat. Oke, cukup sekian dari saya. Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, jangan lupa like dan subscribe agar kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Terima kasih.